Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berakhir pekan bersama keluarga pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025. Saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 42. Kelanjutan dari kutipan Injil kemarin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri di tempat ia membaptis orang di Sungai Yordan bersama dengan 2 orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti dia, Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Marilah dan lihatlah. Demikian kata-kata Yesus kepada kedua murid Yohanes yang bertanya di mana dia tinggal. Marilah dan lihatlah. Saudara-saudari, ini adalah undangan pertama Yesus untuk datang kepadanya. Ternyata waktu singkat tinggal bersama Yesus telah mengubah hidup mereka. Di kemudian hari kita tahu saudara-saudari, ia mengundang mereka lagi dengan berkata, "Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Dan sejak itu mereka menjadi pengikut setia Yesus, mewartakan kabar gembira. Dengan kata lain saudara-saudari, pertama-tama dia mengundang untuk melihat dan mengenal. Marilah dan lihatlah. Lalu kemudian diajak bersama dia untuk menjadi pewarta kabar baik. Saudara-saudara umat beriman terkasih, apa inspirasi firman ini untuk kita? Jika kita sungguh-sungguh punya pengalaman personal, pengalaman perjumpaan dengan Kristus, kita dapat dalam tanda kutip menunjukkan dia, menunjukkan Yesus kepada orang lain. Sebagaimana yang dilakukan oleh Yohanes, dia hanya mengarahkan murid-muridnya kepada Kristus. Lalu mereka pergi dan melihatnya sendiri. Setelah itu, atau setelah kita ditarik dan dikenal oleh Yesus, setelah kita ditarik dan mengenal Yesus, kita akan terdorong untuk membawa orang lain kepada Yesus, sebagaimana yang dilakukan oleh Andreas membawa Petrus kepada Yesus. Andreas tidak bisa menyimpan rahasia untuk dirinya sendiri. Dia mulai beraksi, dia mulai bersaksi. Dia menjadi perekrut bagi Kristus. Dia mencari saudaranya Simon dan membawanya kepada Yesus. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita diteguhkan bahwa kita dapat mengantar atau membawa atau mengajak orang lain kepada Yesus hanya kalau kita sungguh-sungguh mengenal Yesus. Hanya kalau kita sungguh-sungguh punya pengalaman dengan Yesus. Hanya kalau kita sungguh-sungguh punya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, sebagaimana
Yohanes bersama dengan murid-muridnya. Saudara-saudari, moga-moga sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang pernah dibaptis menjadi anak-anak Tuhan, kita berusaha, kita disemangati untuk membawa semakin banyak orang kepada Tuhan. Entah itu lewat ajakan yang langsung memberitakan siapa Yesus, menjelaskan mengapa mengimani Yesus, atau melalui kesaksian bisu, artinya kesaksian hidup kita yang menunjukkan bahwa kita adalah para pengikut Kristus. Kita sedang memperkenalkan siapa yang kita imani. Saudari-saudara, moga-moga kita tidak jemu-jemu untuk mengajak orang secara langsung maupun tidak langsung untuk datang kepada Yesus dan berkata, marilah dan lihatlah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa memanggil kami untuk mengenal Engkau lebih dekat, tinggal bersamamu. Dan berkat perjumpaan, berkat tinggal bersamamu itu, kami Kau utus untuk mewartakan kabar gembira, kabar baik. Kuatkan kami Tuhan, supaya setiap perjumpaan kami denganmu senantiasa merupakan suatu kekuatan yang meneguhkan untuk semakin mengajak banyak orang datang kepadamu dan menikmati damai bersamamu. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.